الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأئنة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati muliakan pengurus masjid, para buya, ustadz, bapak ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktu dan kesempatan sehingga kita bisa mudah hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Karena yang dinilai ibadah seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bukan banyaknya, tapi karena istiqomahnya. Itu sebabnya di dalam hadis disebutkan al-istiqamatu khairu min alfi qaramah. Keistiqomahan seseorang itu dianggap lebih mulia daripada 1000 kekaramahan. Karena memang istiqomah itu sulit, mungkin dalam setahun bisa, tapi di tahun berikutnya bisa berubah. Itu sebabnya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar orang sholat 40 atau membiasakan sesuatu selama 40 hari. Nah, itu tujuannya untuk melatih istiqomah itu minimal 40 hari atau 40 kali baru bisa menetap sesuatu yang diamalkan itu. Tapi kalau kurang dari itu biasanya berubah. Nah, kami kalau di pondok dulu, santri baru tidak boleh pulang sebelum 40 hari. Entah apa rahasia di balik itu, dibuat begitu sama pendiri pesantren dulu. Ternyata kalau santri pulang sebelum 40 hari, pasti pulang terus. Baru seminggu ke pondok, balik. Baru 2 minggu ke pondok, balik. Nah, maka dilatih selama 40 hari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kajian kita, sama-sama bermuzakarah saling mengingatkan terutama bab fikih. Kita akan lanjut tentang air, aqsamul miyahi min haitsul hukmi. Kita sampai kemarin di bab pembagian air min haitsul hukmi, ditinjau dari segi hukum. Al-awwalu, yang pertama, tahirum bi nafsihil mutahhiru li ghairihi. Air itu Bapak Ibu, ada yang dianggap air itu suci dan bisa mensucikan. Nah, ini tingkatan air pertama. Wa yusamma tahura wal mutlaq. Dinamakanlah air ini dengan air suci atau air mutlak. Nah, kenapa dia disebut mutlak? Karena tidak ada yang mengikat nama air tersebut dan dia tidak butuh juga kata. Misalnya kama il bi'ri, seperti air sumur itu tidak ada ikatannya. Air sumur itu Bapak Ibu, kalau Bapak pindahkan ke gelas, dia tetap airnya disebut air mutlak lah secara umum. Atau ini air sumur, atau ini air laut, tetap dia tidak berubah. Tapi kalau air kopi kita pindahkan ke gelas, kita pindahkan ke piring, kita pindahkan ke apapun, maka akan menimbulkan nama dari air kopi tersebut. Kemanapun kita pindahkan air kopi, air sirup, pasti yang melekat namanya adalah nama kopi atau nama sirupnya. Nah, beda dengan air yang mutlak ini. Wa ma'il bahri, termasuk air mutlak itu juga air laut. Fayusamma ma'an mutlakan, disebutlah semuanya yang tadi itu adalah air mutlak. Wa tassihu tahar, maka sah dipakai untuk bersuci. Bi khilafil muqayyad bi qaidil lazimin.
Beda halnya dengan air yang punya keterkaitan nama, misalnya kama wardi wal kahwa wal asir, seperti air mawar, air kopi atau air sirup. Nah, itu tidak disebutkan nama air sebelumnya, maka yang menyebabkan dia berubah itulah namanya. Ketika dia air biasa, sesudah dikasih kopi, maka hilang nama air biasa tersebut. Yang ada adalah nama air tambahannya tadi, air kopi, air teh, air sirup, dan lain sebagainya. Fala yusamma mutlakan, maka jadilah air tersebut menjadi tidak mutlak, alias tidak sah dipakai untuk bersuci. Misalnya di Sumar ini kan ada pabrik teh yang besar di Padang Tuna, Bu. Walaupun dia kolamnya segadang masjid ini, tetap tidak sah dipakai untuk bersuci, baik itu wudhu ataupun menghilangkan najis atau mandi, walaupun dia jumlahnya banyak. Nah, nanti di belakang dia masuk dalam kategori air kemana yang tersebut. Nah, kemudian aqsamul ma'in mutlak min haisul qarha. Ternyata air mutlak yang suci itu ada ditinjau dari segi kemakruhan. Ternyata kalau di ini air itu cuma terbagi jadi 3. Tetapi yang 3 itu bisa lahir air itu bermakna menghasilkan air itu berubah menjadi makruh. Yang kasimu ila kismani makruhin wa ghairu makruh. Nah, ada yang makruh dia air mutlak itu, ada yang tidak makruh. Bila mana air mutlak itu berubah menjadi makruh, wa huwa arba'atun, di 4. Pertama, al-ma'ul musammas, air yang biasa tadi, baik itu air laut atau air sumur atau air mata air atau air sungai. Ketika dia dipanaskan oleh matahari di satu tempat, kalau air laut walaupun dipanaskan matahari Bapak Ibu, karena jumlahnya banyak tidak akan mempengaruhi panas dari sinar matahari. Kecuali air laut itu kita ambil di satu tempat, bukan hanya berubah panasnya tapi bisa menjadi garam. Nah, kalau air laut. Nah, kenapa air yang dipanaskan matahari itu nggak boleh digunakan? Li khaufil baros. Karena dikhawatirkan Bapak Ibu, dia akan melahirkan penyakit kulit yang baras ini maksudnya kulit orang itu belang-belang. Bisa berubah putih atau apa, pokoknya baras itu artinya penyakit belang. Itu sebabnya orang membuat air aki itu kan air dipanaskan dengan matahari, nah Pak. Air aki tersebut. Air aki kan tidak boleh kita gunakan untuk baik itu aktivitas apapun. Nah, beda halnya dengan air Bapak Ibu, air yang Bapak Ibu rebus. Kalau air yang kita rebus walaupun panas, itu tidak masalah kita pakai. Dengan catatan, tidak terlalu panas kita pakai. Tapi kalau terlalu panas, Bapak Ibu berubah kulitnya kan, mengelupas. Bagaimana kalau air yang panas alami, misalnya air di Bukit Kili, di mesin Bukit Kili kan ada air panas Bapak Ibu. Balik ke diri kita juga. Kalau kita sanggup menahannya, tidak ada masalah kita pakai. Bahkan ada orang mandi itu kan sehat. Ada orang baru itu nggak bisa nyentuh airnya. Artinya orang yang baru ke Bukit Kili itu ketika menyentuh air itu kepanasan luar biasa. Nah, artinya berarti kalau air panas yang alami itu balik kepada diri kita. Kalau kita sanggup menahannya, maka hilang kemakruhan air tersebut. Beda halnya air yang dipanaskan dengan matahari tersebut itu panas karena dia akan mengkhawatirkan akan melahirkan penyakit. Maka makruh digunakan. Kemudian syadidul hararati liman ihil isbaq. Itu karena sangat panasnya air, maka juga makruh dipakai. Karena ya tadi air yang kita rebus terlalu panas itu tidak juga boleh digunakan atau makruh digunakan. Kapan hilang makruhnya? Kalau dia sudah mulai dingin. Kemudian syadidul al-burudati liman ihil isbaq.
Karena terlalu dingin juga. Air yang membeku itu juga makruh digunakan untuk bersuci. Baik wudu atau menghilangkan kotoran atau digunakan untuk mandi, hukumnya adalah makruh. Kemudian itu beberapa air yang makruh kita pakai. Nah, wasyurutul karahiyatil ma'il musammas. Kenapa air yang dipanaskan matahari itu bisa menjadi makruh? Yang pertama, ayyata'athara bihararatis syam. Karena dia dipengaruhi oleh panas matahari yang sampai menyebabkan panas. Tapi kalau mataharinya tidak menyebabkan sampai panas, itu tidak ada menyebabkan air itu makruh. Kemudian ayyusta'malu hatta tatbil hararati. Ayyusta'milul hayy. Kedua, digunakan untuk orang hidup. Berarti orang meninggal boleh nggak menggunakan air panas? Ya, kalau Bapak Ibu tega nggak ada masalah. Artinya makruhnya yang kita pakai untuk orang hidup itu tidak berlaku kemakruhannya bagi orang yang meninggal. Tapi tidak mungkin Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu walaupun orang meninggal itu tidak merasakan apa-apa, pasti kita menggunakan air yang terbaik. Walaupun itu tidak makruh bagi dia menggunakan air yang panas tadi. Kemudian ayyakuna fi ina'in mutba'in kal hadidi wan nuhasi warisas illa zahabi wal fiddah. Nah, air yang dipanaskan itu berada di tempat yang dipakai itu besi atau tembaga atau perak. Beda halnya dengan Beda halnya dengan emas atau perak. Nah, kalau Bapak Ibu punya bejana atau ember yang terbuat dari emas atau perak, ketika dipanaskan dengan matahari, itu hilang kemakruhan air. Karena disebabkan tidak mendatangkan penyakit. Berarti yang menyebabkan penyakit boros itu adalah karena tempatnya. Pengaruh matahari, kemudian tempatnya. Nah, berarti ketika dia dipanaskan matahari tapi berada di bejana emas atau perak, maka netral panas tersebut sehingga tidak menyebabkan penyakit boros atau belang tersebut. Nah, berarti ada syarat yang menyebabkan air yang dipanaskan matahari itu menjadi makruh. Tetapi Bapak Ibu, kita di Indonesia itu tidak terlalu khawatir tentang air ini. Karena air kita banyak, ada air sumur, ada air, bahkan ada orang yang berlimpah airnya. Nah, kecuali orang-orang yang tinggal di daerah yang airnya jarang, sehingga sedikit kemungkinan besarnya banyak dia menggunakan air-air yang air sawah dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tahirun bi nafsihi ghairul mutahhirun li ghairihi. Ada air yang suci digunakan tapi tidak bisa mensucikan. Maksudnya air itu hanya suci untuk diminum tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nah, mana air yang suci tapi nggak bisa dipakai bersuci? Ya air kelapa, air teh, air kopi, air yang minuman itulah. Bagaimana kalau air aqua, air le mineral dan lain sebagainya itu masih dianggap boleh dipakai untuk bersuci. Walaupun dikasih tambahan dari pabrik aquanya atau pabrik air lainnya. Itu tidak menyebabkan mempengaruhi perubahan air. Nah, tapi kalau air-air minuman itu sudah tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Nah, kemudian wa minhul musta'malu. Ada air yang suci ini tetapi mustakmal atau mustakmal itu sebenarnya ya Bapak Ibu sudah dipakai. Kan amal artinya berbuat. Jadi mustakmal itu yang sudah kita
gunakan. Nah, kenapa air mustakmal itu tidak bisa dipakai? Pertama, syarat air mustakmal itu ayyakuna qalilan, karena jumlahnya terlalu sedikit. Alias duna kullataini, kurang dari 2 kullah. Nah, ada air itu yang kedua ini air yang tidak bisa dipakai bersuci atau disebut juga dengan air mustakmal. Syaratnya karena dia jumlahnya sedikit, Bapak Ibu. Sedikit itu di dalam fikih itu tidak sampai jumlahnya ukurannya 2 kullah. 2 kullah itu kalau diukur dalam ukuran kita itu berjumlah sampai 217 liter. Kalau Bapak Ibu membuat bak mandi itu berarti ukurannya 60 panjangnya, 60 lebarnya, 60 cm tingginya. Nah, itu ukuran standar yang disebut yang mencapai standar ukuran itu supaya 2 kullah dia isinya itu adalah 60 panjang, 60 lebar, 60 cm sehingga dia bisa mencapai 216 atau 217 liter air. Nah, apa yang menyebabkan maksudnya ketika air banyak dan kurang itu menyebabkan karena dia akan melahirkan hukum berbeda. Nah, nanti di belakang. Kemudian ayyustamala fi ma labudda minhu fardut taharah. Nah, air mustakmal itu karena dia sudah dipakai untuk mengangkat yang fardu. Contoh Bapak Ibu. Ada air di dalam ember kita pakai untuk basuh muka. Nah, yang menyebabkan dia mustakmal itu karena sudah dipakai. Tapi kalau dia walaupun jumlahnya sedikit dalam ember itu belum kita pakai, tetap dia airnya menjadi air mutlak atau air suci. Nah, dan disebutlah dia mustakmal itu karena sudah dipakai untuk yang pardunya. Kalau Bapak Ibu basuh telinga, kan basuh telinga sunat kan, itu tidak menyebabkan air itu mustakmal. Walaupun jatuh dia balik ke ember itu, tidak menyebabkan air mustakmal. Syarat dia mustakmal itu karena sudah dipakai untuk yang pardu. Kalau wudu yang pardunya kan cuma 4 yang kita basuh. Basuh muka, basuh tangan, mengusap rambut atau kepala, kemudian basuh kaki. Yang niat itu tidak ada hubungannya dengan air. Kemudian tartib juga tidak ada hubungannya dengan air. Nah, kenapa harus berniat ibadah itu? Karena Nabi sudah menyebutkan innamal a'malu bin niat. Kenapa harus tertib? Memang di ayat Al-Qur'an wudu itu disebutkan secara tertib. Adakah ibadah tidak tertib? Ada. Sholat jenazah itu tidak disebutkan ada tertibnya. Kan sholat jenazah ada 4 takbir. Adakah tertib disebutkan tentang sholat jenazah? Tidak. Sholat itu wajib tertib. Yang rukun 13 itu wajib tertib. Nah, ketika dibahas tentang bab penyelenggaraan sholat jenazah, itu tidak dibahas tertib. Berarti boleh kita baca duluan. Misalnya Allahu Akbar baca Fatihah, kemudian baca doa, kemudian baca selawat, kemudian sebelum salam kita baca doa walaupun itu sunat, salam itu boleh. Tetapi kita terbiasa pasti menggunakan yang berurutan. Takbir baca Fatihah, kemudian selawat, kemudian takbir ketiga doa, kemudian takbir 4 sebelum kita salam dianjurkan juga berdoa. Nah, walaupun demikian itu pasti kita menggunakan yang tertib dulu. Nah, Bapak Ibu, karena setiap pembasuhan wudhu itu disunatkan 3 kali, yang wajib itu 1 kali. Ketika Bapak Ibu mengangkat air membasuh muka, maka yang wajib itu 1 kali. Basuhan kedua itu adalah sunat. Basuhan ketiga juga sunat. Basuhan keempat boleh tidak? Makruh. Karena dianggap sudah berlebihan dalam menggunakan air. Nah, air yang basuhan pertama itu jatuh ke tempat air yang ember itu karena kurang dari 2 kullah, itulah yang menyebabkan air mustakmal. Berubah karena sudah dipakai. Tapi kalau basuhan kedua jatuh tidak ada masalah.
basuhan ketiga jatuh ke ember juga tidak ada masalah. Karena itu adalah yang kedua, ketiga itu adalah sunat. Kenapa Bapak Ibu membasuh kedua, ketiga? Untuk menghilangkan keraguan. Jangan-jangan pas kita basuh pertama itu ada yang nggak basah. Maka dimasukkanlah yang kedua, yang ketiga. Sehingga hilang keraguan tersebut. Nah itu yang menyebabkan air mustakmal. Kemudian ayam pasila anil adwi. Menyebabkan air mustakmal itu karena dia sudah berpisah dari anggota. Maksudnya ketika kita membasuh muka misalnya. Kalau masih tangan kita nempel di sini, belum kita pindahkan ke sini kan untuk mengusap ke sebelah kiri misalnya. Itu belum dianggap mustakmal. Tapi kalau kita sudah ambil air pertama, nah berhenti kita, kemudian kita pindahkan ke kiri, maka barulah dia mustakmal. Nah kalau dia masih nempel di tempat kita itu belum dianggap mustakmal. Yang sudah berpindah dari anggota yang kita basuh itu, itulah yang menyebabkan dia mustakmal. Kemudian anlayan wal i'tirab. Nah ini Bapak Ibu yang sering terjadi kalau kita berpergian. Meniatkan kalau kita enggak menjumpai gayung di tempat lain, atau yang tempat kita berwudu itu adalah bukan keran, maka wajib kita berniat tangan kita ini jadi gayung atau cebokan. Kan misalnya nggak ada ember. Ketika kita berwudu atau membasuh karena buang air misalnya, yang ada cuma tangan kita ini. Maka kalau kita masukkan tangan langsung kan berarti berubah air itu menjadi mustakmal. Nah, maka di ulama menyebutkan harus meniatkan bahwa yang kita tangan kita ini adalah menjadi alat untuk gayung kah atau ember. Tapi kalau ada ember, ya alhamdulillah lebih lebih bagus gitu, lebih bagus. Dan yang paling bagus tempat kita bersuci, berwudu, mandi itu adalah memang yang langsung berupa keran atau mandi di sungai itu tidak ada keraguan menyebabkan air menjadi mustakmal. Karena air keran itu langsung tidak ada dia akan singgah di manapun atau tertinggal. Demikian juga air sungai atau air laut itu sedikit kemungkinannya untuk menjadi mustakmal atau bahkan sampai jatuh ke air najis. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu air yang mustakmal. Nah, apa hukum air mustakmal? Tahirun bi nafsihi wa la tajuzu taharatu. Itu walaupun dia mustakmal ini suci untuk yang lain tapi nggak bisa dipakai bersuci. Nah, untuk sucinya untuk apa? Bisa dipakai untuk mencuci pakaian, Bapak. Artinya kemustakmalan air itu hanya berlaku untuk orang. Artinya untuk diri kita yang menggunakan yang dikena beban hukum. Tapi kalau untuk nyuci baju misalnya ada air cuma tidak sampai 20 lah. Ketika kita pakai wudu, jatuh air wudu. Kita kan sudah mustakmal tuh. Tapi kalau kita pakai untuk membilas baju, membilas yang lain, itu tidak menyebabkan air menjadi mustakmal. Berarti boleh dipakai. Oke, sebelum kita lanjut Bapak Ibu ke air yang lain. Ada kebiasaan yang sering terjadi di saat kita mencuci baju terutama yang terkena najis, terutama yang punya anak kecil. Kan biasa rata-rata Bapak Ibu sekarang nyucinya menggunakan mesin cuci. Nah, kalau kita mencuci baju yang terkena najis, terutama yang beranak kecil, kan kita masukkan baju itu dalam mesin. Nah, yang disebutkan kalau di dalam kitab itu caranya supaya air itu baju itu tetap suci, kita masukkan baju dulu. Baju baik itu yang kena pipis. Beda halnya dengan kotoran air besar.
Nah, yang kena pipis tersebut baru air masuk, tidak dicampur dengan sabun. Nah, kalau demikian, walaupun misalnya baju misalnya ada 20 lembar baju, ya seukuran bisa menenggelamkan baju lah. Diputar agak beberapa kali putaran, baru dibuang airnya. Kemudian air kedua baru boleh diganti dengan apa? Ditambah dengan sabun. Maka pakaian tersebut tetap menjadi suci. Tapi kalau Bapak Ibu masukkan air dulu baru baju, maka baju tersebut tetap menjadi najis. Karena air didatangi oleh najis, bukan najis yang didatangi oleh air. Nah, tapi kalau Bapak Ibu masukkan baju duluan, kemudian langsung disabun, langsung air, berarti itu bercampur lagi. Air najis bercampur dengan walaupun benda suci. Kan sabun itu suci atau enggak? Bukan suci kan? Tapi tetap menyebabkan itu dua perubahan bisa terjadi. Airnya sudah kurang dari 20 walaupun bercampur dengan benda suci, apalagi kondisi baju juga sudah. Beda halnya dengan baju yang bersih Bapak Ibu, artinya bekas-bekas keringat kita, walaupun basuhan pertama dicampur dengan sabun pun tidak ada masalah. Supaya kondisi itu sebabnya Bapak Bu, di rumah kan ada mesin juga nih. Tapi sampai hari ini tidak pernah menyelondri baju di tempat orang. Paling laundrynya cuma menyetrika aja, menggosok baju. Karena di tempat orang itu biasanya bergabung semua. Mau yang najis, mau yang apa, semuanya digiling aja. Makanya lebih baiknya memang kita yang paling bersih memang orang dulu. Kalau orang dulu kan nyucinya di sungai dan sebagainya. Itu langsung bersih semuanya karena airnya juga sudah besar. Nah, itu cara Bapak Ibu kalau mencuci baju yang terkena najis menggunakan mesin cuci, terutama yang bercucu atau yang punya anak kecil itu pasti popoknya apanya itu terkena najis. Ada yang Bapak Ibu mau tanyakan? Waalaikumsalam. Nah, kalau kan jumlah Bapak Ibu tadi kan ukurannya itu sudah melewati ukuran kan, tapi jumlah airnya sedikit. Nah, bagaimana cara kita pakai untuk bersuci? Seperti yang tadi, kalau itu sedikit, bagusnya kita ambil pakai alat seperti mau gayung atau apa, kemudian kita tuangkan untuk bersuci. Boleh Ibu minta tolong yang menuangkan, atau boleh Ibu sendiri. Misalnya gayung nih, langsung kita guyur ke wajah. Tidak kita ambil di gayung, kemudian kita masukkan tangan ke gayung lagi, itulah banyak kekeliruannya. Artinya sudahlah air kita sedikit, kemudian kita ambil pakai gayung, kemudian kita masukkan lagi tangan kita ke gayung. Yang bagusnya kita ambil pakai gayung, kemudian kita basuh dengan apa? Kita tuangkan mana yang mau kita basuh. Misalnya basuh wajah dulu, kemudian tangan. Tapi kalau ada yang menuangkan juga tidak ada masalah. Maksudnya misalnya ada anak yang menuangkan atau orang lain pun juga boleh menuangkan. Kalau air kondisinya sedikit. Tapi kalau Bapak Ibu tidak menjumpai alat, tidak ada gayung, tidak ada ember, misalnya ke tempat umum tidak ada, maka balik ke tadi kita niatkan tangan kita ini menjadi alat sehingga pas kita masukkan pun tetap air tersebut menjadi suci. Nah, ya Bang. Jadi kalau Ibu menggunakan ember yang
hitam itu ember yang seukuran itu kita pakai dan kita langsung masukkan tangan. Kalau kondisinya embernya kecil, balik ke yang tadi, nggak mungkin kita tuangkan terlalu berat misalnya. Yang ada cuma tangan kita. Jadi balik, ibu niatkan. Ketika ibu berwuduk dengan tangan langsung jadi alat, maka setiap ibu perpindahan atau berniat untuk menjadikan ini adalah alatnya. Nah, tapi kalau ibu masuk air tersebut, berarti sudah nggak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Ya. Tidak bisa dipakai untuk bersih kembali. Jadi kalau ibu mau ngambilnya, ibu usahakan belakangnya ember tersebut. Misalnya di sini ember, kita ambil, nah kita pindahkan arah wajah kita supaya air dikhawatirkan tidak masuk ke dalam ember tersebut. Tapi kalau dia masuk, nah itu yang menyebabkan air berubah menjadi mustamal atau tidak bisa dipakai untuk bersuci. Itu Bu. Yang ukuran 2 kulah tadi minimalnya kan 216 atau 17 liter itu walaupun dia jatuh kembali tidak menjadi mustakmal kayak kolam itu tidak ada masalah. Atau bahkan misalnya Bapak Ibu kan nih ngambil air wudhu nih. Nah, siap Ibu masuk muka, kemudian Ibu mau membasuh yang lain, tiba-tiba jatuh tetesannya ke tangan kita, maka itu juga bisa menyebabkan mustamal. Dan juga Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ya sebelum kita tutup. Yang paling ruwet dalam urusan bersuci itulah ibu-ibu. Ketika ibu-ibu berbedak, kalau ibu langsung berwuduk, berarti wuduknya itu berubah air tersebut dengan sebab bedak atau sesuatu yang lain. Nah, sehingga menyebabkan air menjadi tidak suci. Nah, ini yang jarang orang perhatikan itu terutama perempuan. Maka bagaimana caranya? Kita basuh aja dengan air biasa dulu, baru kita mulai berniat wudhu. Nah, dan kan Nabi dulu pernah ditanya, ketika beliau Isra Mi'raj, tiba-tiba melihat orang di neraka itu, kok banyak perempuan sih? Padahal ibu-ibu lebih rajin ke masjid, lebih apa juga. Ternyata sebabnya dua. Satu, karena tidak teliti dalam bersuci. Kedua, kurang taat terhadap suami. Nah, yang teliti dalam bersuci itu, laki-laki kan tidak mungkin berbeda. Atau ada tapi jarang lah. Nah, sehingga menyebabkan wudhunya pasti lebih sempurna ketimbang perempuan. Nah, perempuan itu wajah dibasuh dia sudah berbedak sebelum dan lain sebagainya atau lipstick dan lain sebagainya. Bahkan ada yang suka bekutek itu menyebabkan air terhalang masuk juga menyebabkan wudhunya menjadi tidak sah. Nah, itu jarang juga orang memperhatikan. Nah, itu yang banyak terjadi. Jadi Bapak Ibu, insya Allah itu kita ulangi nanti di minggu-minggu berikutnya untuk lebih jauh tentang pembahasan air sehingga ibadah kita lebih sempurna dari awal ibadah ini mulai dari bersuci ini itulah pangkal kesempurnaan daripada ibadah. Jadi mungkin tidak ada lagi yang nanya Bu karena waktu juga segan juga nanti takutnya waktunya sudah lewat. Insya Allah nanti waktu lain Bapak Ibu boleh bertanya juga. Kami tutup dengan Allahumma biqul hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.